Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Adam Suwito. Saya adalah mahasiswa Institut Budi Utomo Nasional Majalengka atau yang dikenal dengan INSBUNAS ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia karena peperangan Timur Tengah ya. Dan tentunya ini yang lebih dikenal saat ini atau yang lebih sering terjadi itu antara Hamas versus Israel. Ini kayaknya kalau misalkan ngebahas tentang Israel dan Palestina ini nggak bakalan ada henti-hentinya ya, karena gencatan senjata terus menerus, bahkan hingga saat ini masih tetap peperangan itu terjadi. Nah, selain itu ada juga peperangan antara Ukraina dan Rusia. Tentunya ini sangat mempengaruhi juga ya, sangat mempengaruhi terhadap perekonomian Indonesia, terhadap perbankan di Indonesia tentunya, yang sangat berdampak sekali lah pokoknya terhadap perbankan di Indonesia ini. Nah, ini yang pertama, perang Hamas versus Israel ini di Timur Tengah ya. Ini akan memicu ketidakpastian baru terhadap perekonomian dunia, dan ini tentunya sudah dianalisis ya, dan sudah disampaikan oleh dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, yaitu Anggito Abimanyu, pada tanggal 29 Desember 2023. Nah, ini dalam analisisnya Anggito menjelaskan kalau pertengahan Oktober 2023 ini IMF itu telah memberikan peringatan bahwa laju pemulihan ekonomi global ini sangat melambat ya, pasca pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, dan serangan Rusia tentunya ke Ukraina ini yang membuat ketidakstabilan harga energi dan pangan dunia. Peringatan berikutnya ini muncul ketika perang baru di Timur Tengah mengancam akan menjungkir balikan perekonomian dunia yang sudah terhuyung-huyung tentunya ya, akibat krisis yang saling tumpang tindih selama beberapa tahun terakhir. Bahkan menurut Anggi ya, menurut Bapak dosen tersebut, ini meletusnya pertempuran antara Israel dan Hamas ini telah menimbulkan gangguan di seluruh kawasan, sekaligus mencerminkan betapa sulitnya melindungi perekonomian dari goncangan global yang semakin sering terjadi dan tidak dapat diprediksi. Nah, konflik ini telah menguburkan hasil pertemuan ya, telah mengaburkan hasil pertemuan tahunan IMF dan World Bank waktu di Maroko, tentunya yang dihadiri para pembuat kebijakan ekonomi terkemuka di seluruh dunia beberapa waktu yang lalu, maksudnya itu. Nah, ini para pejabat dunia saat ini masih bergulat dengan dampak ekonomi yang masih tersisa dari pandemi ini dan perang Rusia di Ukraina. Kini kita semua terancam dengan krisis baru tentunya, khususnya di Indonesia. Nah, Presiden Bank Dunia ini bilang ya kemarin itu atau menyebutkan bahwa perekonomian dunia berada pada kondisi yang sangat sulit. Nah, tentunya kalau perang tidak membantu bank sentral yang akhirnya mencoba menemukan jalan menuju soft landing, ini mengacu pada upaya para pembuat kebijakan di negara-negara yang mencoba meredakan inflasi yang cepat tanpa memicu resesi. Dan kalau sejauh ini dampak perang di Timur Tengah terhadap perekonomian dunia lebih terbatas dibandingkan perang di Ukraina. Konflik tersebut ini awalnya menyebabkan harga minyak dan pangan melonjak sehingga mengguncang pasar global, mengingat peran Rusia sebagai produsen energi utama dan status Ukraina sebagai pengekspor utama biji-bijian dan pupuk. Nah, tetapi jika perang Timur Tengah ini menjadi atau menyebar dengan cara apapun, maka hal ini akan menjadi berbahaya tentunya. Berbahaya sekali ya.
Dan kalau pasar minyak dunia sudah gelisah, tentunya krisis keuangan pun itu akan terjadi, bahkan di negara kita sendiri ya. Yang menjadi kekhawatiran tentunya bahwa lonjakan harga minyak lainnya akan menekan Federal Reserve dan bank sentral lainnya untuk tetap menaikkan suku bunga, yang tentu menjadi kontraproduktif bagi perkembangan ekonomi global. Mengenai kecenderungan harga energi dan pangan global, sekarang kita tentunya menghadapi dua front ya. Pertama Rusia versus Ukraina, dan yang kedua yaitu Israel versus Palestina. Nah, meskipun demikian, yang mengatakan masih terlalu dini untuk menilai apakah lonjakan harga minyak itu baru-baru ini akan terus berkelanjutan. Nah, IMF sendiri ini telah melakukan penelitian mengenai dampak kenaikan harga minyak dunia, di mana kenaikan harga minyak itu sebesar 10% akan tentunya membebani perekonomian global, mengurangi produk sebesar 0,15% dan meningkatkan inflasi sebesar 0,4% pada tahun depan, tentunya ya tahun 2026. Nah, IMF ini menggarisbawahi rapuhnya pemulihan, dan bahkan IMF mempertahankan perkiraan pertumbuhan global untuk tahun ini sebesar 3% dan sedikit menurunkan perkiraan untuk tahun 2026 itu menjadi 2,9%. Nah, meskipun IMF meningkatkan proyeksi output di Amerika Serikat tentunya pada tahun ini itu menurunkan peningkatan kawasan Euro dan China, dan seraya tentunya memperingatkan bahwa tekanan pada sektor real estate di negara tersebut itu semakin memburuk ya. Nah, perekonomian Eropa ini khususnya terjebak di tengah meningkatnya ketegangan global sejak Rusia menyerang Ukraina pada Februari 2022, dan Eropa sendiri berusaha keras untuk melepaskan diri dari ketegangan yang berlebihan pada gas alam Rusia. Nah, Eropa saja sekarang ini sangat tentunya sangat tinggi kekhawatiran ya terhadap krisis ekonomi atau krisis keuangan yang akan terjadi. Apalagi negara kita Indonesia, negara yang sedang berkembang, ini tentunya sangat sekali mengkhawatirkan akan terjadinya krisis maksudnya akan terdampak dari peperangan yang terjadi di Timur Tengah dan tentunya Rusia serta Ukraina ini. Baik, semoga peperangan segera selesai dan sudah tidak ada peperangan lagi, agar negara kita berubah ya dari negara berkembang menjadi negara maju, dan sesuai dengan target negara kita bahwa 2045 itu adalah sebagai negara emas ya, keemasan negara Republik Indonesia. Semoga aja tercapai, dan sekarang mungkin sudah mulai pembangunan seperti IKN, bahkan pembangunan lainnya. Nah, dan ini kalau misalkan peperangan dari Timur Tengah tetap terjadi, tidak menutup kemungkinan pembangunan kita juga akan terhambat. Semoga aja segera selesai, dan mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dani. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sampai jumpa di lain kali, di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.